Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kita masih di bagian yang ke-10, urgensi tauhid. Sekarang masuk subjudul nomor E, halaman 52. Bagaimana sikap ulama terhadap dakwah kepada tauhid? Di sini Fadilatul Syekh rahimahullahu taala menurunkan ada 5 macam tipe para ulama yang ada. Ulama manakah yang mau kita ikuti supaya kita tidak salah kaprah, keliru melangkah? Ini perlu kita perhatikan. Ingat, tidak semua ulama yang bisa kita ikuti. Tidak semua ulama yang bisa kita dengarkan fatwanya. Maka cuma satu di antara 5 kategori ini yang bisa kita ikuti, yang bisa kita pegang fatwanya. Nomor 1 adalah ulama yang warathatul anbiya. Ulama merupakan pewaris para nabi. Ulama yang stabil, tidak pernah goyang. Ulama yang senantiasa istiqamah, tidak berubah-ubah. Ulama adalah pewaris para nabi. Dan menurut keterangan Al-Quran, yang pertama kali diserukan oleh para nabi itu adalah dakwah tauhid. Maka kalau memang para ulama itu warathatul anbiya, dia harus meletakkan dakwah kepada tauhid sebagai skala prioritas. Bukan berarti menyampingkan dakwah kepada yang lain. Dakwah kepada fikih, dakwah sirah nabawiyah, dakwah tazkiyatun nafs, itu semuanya perlu. Itu semuanya penting. Tapi yang lebih perlu, yang lebih penting adalah dakwah kepada tauhid. Karena sebagaimana dikatakan tadi, para nabi dan rasul dakwahnya ranking pertama adalah dakwah kepada tauhid. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat. Untuk apa? Untuk menyerukan wa'budullaha, sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah saja, itu dakwah tauhid. Wajtanibut taghut, jauhi taghut, segala yang disembah, segala yang dipatuhi, segala yang diidolakan, segala yang sangat dicintai daripada Allah, itu adalah taghut. Jauhi, artinya Nabi dan Rasul menjauhkan umatnya daripada kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala,
itulah yang dimaksud dengan tagut. Jadi tagut itu bukan nama orang. Tagut itu adalah lambang segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang sangat ditakuti, segala sesuatu yang sangat dicintai, segala sesuatu yang sangat ditaati selain pada Allah, itu adalah tagut. Nah, karena Nabi dan Rasul dakwah utamanya dakwah kepada tauhid, maka ulama yang warathatul anbiya dakwahnya skala prioritas juga dakwah tauhid. Yang diwarisi dari Rasul itu bukan hanya dakwahnya, tapi juga penderitaannya, tapi juga suka dan dukanya. Bagaimana Nabi dan Rasul dimusuhi, bagaimana Nabi dan Rasul diusir, bagaimana Nabi dan Rasul dibunuh. Maka tidak jarang ulama yang warathatul anbiya juga merasakan hal-hal yang sepahit itu, merasakan hal-hal yang segetir itu. Sebut saja Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala sampai hari ini tetap dibuli. Sampai hari ini walaupun jasadnya sudah terkubur, tetap saja banyak orang yang menghibah, orang yang tidak suka kepada dakwahnya. Padahal inilah di antara ulama yang konsisten dan komitmen dengan dakwah tauhid. Mereka dimusuhi, mereka dibuli, mereka dighibah. Nah, jadi kalau ada di antara ikhwan atau akhwat yang istiqamah dengan tauhid, lalu mulai dikucilkan, mulai tidak disuka di tengah-tengah masyarakat, itu hal yang biasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Para ulama lebih dari itu, para nabi dan rasul lebih daripada itu. Oleh karena itu, wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana Rasul memulai. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang warathatul anbiya, yakni pertama kali manusia menyeru manusia kepada mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, terutama dalam berdoa, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau beribadah hanya kepada Allah, berdoa juga hanya kepada Allah. Kalau berdoa, kalau beribadah tidak boleh kepada selain Allah, maka berdoa pun juga tidak boleh kepada selain Allah. Saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan syirik dalam berdoa memohon kepada selain Allah. Ini adalah penyakit klasik. Ini adalah penyakit klasik yang kadangkala caranya saja yang berubah. Ini adalah lagu lama yang aransemennya diperbaharui. Kenapa dikatakan berdoa kepada selain Allah itu adalah klasik? Karena dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jahiliyah sudah duluan berdoa kepada selain Allah. Kemana mereka berdoa? Mereka berdoa kepada batu-batu berhala, Lata, Uzza, Ubal, Manat, dan lainnya. Oh bukan Ustaz, mereka bukan berdoa kepada berhala, mereka cuma menyembah berhala. Kalau hidup mereka pada hari ini, mereka akan bantah. Karena dulunya mereka sudah membantah. Bantahan mereka ini
Allah abadikan dalam Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain pada Allah sebagai pelindung. Ketika ditanyakan, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kenapa kalian menyembah berhala? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami berharap supaya berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ketahuilah saudara-saudara, orang Arab jahiliyah tidak menyembah berhala. Orang Arab jahiliyah menyembah Allah tapi bertawasul melalui berhala. Orang Arab jahiliyah meminta kepada Allah tapi bertawasul melalui berhala. Apa bedanya dengan kaum muslimin pada hari ini? Ketika mereka bersimpuh di kuburan-kuburan orang saleh, ketika mereka berkhidmat di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, coba tanyakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah kuburan? Kenapa kalian meminta kepada orang mati? Apa jawaban mereka? Kami tidak menyembah kuburan, kami tidak meminta kepada orang mati, kami tetap meminta kepada Allah, tapi bertawasul kepada orang mati ini. Bertawasul adalah berperantara, titian naya, polongan nasok, kata orang Minangkabau. Perantara untuk sampai kepada Allah. Kalau orang jahiliyah menggunakan batu berhala, kalau kaum muslimin pada hari ini sebagian menggunakan batu-batu kuburan. Odoai sami mawon. Nah, jadi kita ulang, saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan syirik dalam berdoa, dalam memohon kepada selain Allah. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka berdoa dan beribadah kepada selain Allah, seperti kepada para wali, orang-orang saleh dan sebagainya. Adapun sikap ulama terhadap tauhid dan dalam memerangi syirik, ya, terdapat beberapa tingkatan. Inilah tingkatan yang pertama. Inilah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama ini, mereka adalah ulama yang memahami tauhid secara komprehensif, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh. Mereka memahami tauhid secara totalitas. Maka tidak pernah ada mereka yang menyeleweng daripada tauhid. Tidak ada di antara mereka yang menyimpang daripada tauhid. Mereka memahami arti penting daripada tauhid, macam-macam tauhid. Sebaliknya, mereka juga mengenal dengan syirik dan macam-macam syirik. Mereka tahu dengan macam-macam tauhid untuk mereka ikuti dan untuk mereka ajarkan kepada muridnya. Mereka tahu dengan macam-macam syirik untuk mereka berhati-hati dan juga menjaga umatnya jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan tersebut. Selanjutnya, para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada manusia dengan menggunakan hujjah, dengan menggunakan dalil. Ulama warasatul anbiya selalu menggunakan hujjah, selalu menggunakan dalil. Dalilnya adalah qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Selalu berkutat di situ. Qala Allah Al-Quran wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Minimal wa qala sahabah, perkataan para sahabat. Para ulama itu tidak jarang
Sebagaimana para nabi dituduh dengan berbagai macam tuduhan bohong. Ya, tuduhan bohong. Seperti yang kita dengar sekarang. Wahabi itu mereka sangkutkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi, antek Yahudi. Apalagi Salafi, salah fikir. Ini ocehan-ocehan mereka. Yang mereka tidak senang didakwahi dengan dakwah tauhid. Maka yang mendakwahkan tauhid itu selalu mereka serang, selalu mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wahabi, Salafi, Wahabi, antek Yahudi. Nah, sekarang kita tanya, siapa yang diam-diam pergi ke Israel, kemudian bertemu dengan pemuka Israel, bersalaman, berangkulan, ada pembicaraan khusus? Siapa? Ulama siapa? Tokoh siapa? Jawab sendiri. Ulama salaf, baik yang dulu maupun yang sekarang, menjaga jarak dengan mereka, karena mereka sadar dengan hadis Nabi, khaliful Yahud, selisih orang Yahudi. Mereka jangankan bekerja sama dengan Yahudi, meniru Yahudi saja tidak, malah menyelisihi apa yang pernah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Maka kita katakan itu adalah tuduhan-tuduhan bohong. Namun mereka sabar dan tabah. Mereka tidak terpancing. Coba lihat kemarin, ketika dakwahnya dibubarkan di Surabaya, ya, Ustaz Syafiq Basalamah, apakah beliau marah? Tidak, mereka tetap senyum. Qadarullah, tuh saudara-saudara, Allah belum mengizinkan kita kajian. Saya sudah datang dari zuhur sampai ke sini, ternyata Allah berkehendak lain. Bila pulang, nggak marah-marah, walaupun disakiti, walaupun dibuli. Ulama-ulama yang warathatul anbiya tidak terpancing, tidak marah, mereka tetap senyum. Syiar dan semboyan mereka adalah firman Allah sebagaimana dalam Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ustaz Syafiq jalan pelan dengan baik, ya, bersabar dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka omelkan, apa yang mereka ocehkan, dan mereka ditinggalkan dengan cara baik-baik, bukan sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Dahulu kala Luqmanul Hakim, yang orang mengatakan beliau adalah nabi, ada yang mengatakan seorang hukama, ada yang mengatakan waliullah, tapi itu tidak penting bagi kita. Beliau mewasiatkan kepada putranya sendiri, dan ini diabadikan Allah dalam Luqman surah yang ke-31 ayat 17. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Lalu kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang ditimpakan oleh mereka berupa kata-kata, berupa omelan, ocehan, bahkan teror, siksaan fisik, itulah risiko perjuangan. Kalau memang tidak siap menerima itu, ya tidur aja di kasur. Tidur aja di kasur. Kalau ulama warathatul anbiya, memang begitulah risikonya.
Begitulah risikonya, bukan mendapatkan penghargaan, bukan mendapatkan bintang-bintang jasa, bukan mendapatkan plakat, tapi mendapatkan ocehan, omelan, cacian, makian. Ini ulama ranking pertama, nomor 1. Tanya kepada DKM, wah bagus masjid kita Pak, alhamdulillah. Kajiannya kapan Pak? Hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Siapa saja ustadznya Pak? Ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, ustadz itu. Apa aja materinya Pak? Oh banyak. Ada fikih, ada riyadhus shalihin, ada bulughul maram. Tauhid ada enggak Pak? Tauhid itu belum. Tauhid itu belum. Yang lain-lain banyak. Fikih ibadah, fikih muamalah, ya, perbandingan mazhab, lengkap, komplit. Tapi akidah belum. Ini gambaran yang menomor sekiankan tauhid, gambaran yang meremehkan akidah. Ini terdapat di negeri kita. Tingkatan yang kedua ini, mereka adalah ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, sehingga bila perlu orang dijemput ke rumahnya Pak. Ayo Pak, azan dah mau berkumandang, ayo kita sholat ke masjid, door to door. Ke rumah ini, ke rumah itu, ke rumah ini, ke rumah itu. Dikunjungi ke rumah, dijemput ke rumah untuk sholat ke masjid. Adakah dakwah mereka dakwah tauhid? Tidak. Tapi mengajak orang sholat, mengajak orang beribadah, meramaikan masjid, kita acungkan jempol. Ya. Untuk kebersamaan, ya. Untuk kebersamaan ukhuwah Islamiyah, bila perlu makan satu nampan. Begitu gambaran, ya, begitu gambaran mereka menomorsatukan ukhuwah. Ya, kita ajukan jempol, kita berikan apresiasi. Yang kita sayangkan, mereka tidak menjunjung tinggi dakwah kepada tauhid. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, memberikan penjelasan hukum, dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam, seakan mereka belum mendengarkan ayat Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Al-An'am ayat 88. Apa kata Allah? Kalau mereka syirik, mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Ya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka sholat, hapus. Mereka sedekah, lenyap. Mereka puasa, hancur, berantakan. Mereka haji dan umrah, luluh lantak itu semua. Lantaran syirik, mempersekutukan Allah. Apakah mereka tidak membaca ayat ini? Kalau memang harus memilih, ya, idealnya kan akidah bersih, ibadah banyak. Tapi kalau memang harus memilih, biarlah ibadah tidak terlalu banyak. Yang penting akidah bersih daripada syirik. Daripada ibadah banyak tapi akidahnya bergelumuran dengan syirik, bergelimang dengan syirik. Karena syirik akan meluluh lantakkan semua amal ibadah yang kita kerjakan. Itulah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak memulai dakwah kepada tauhid,
Itulah sebabnya kadangkala dakwah mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sudah sering kita bacakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depanmu. Jagalah Allah, jaga akidah, tauhidkan Allah. Nah, barulah Allah akan menjaga kita, akan menolong perjuangan kita. Selagi kita belum membersihkan akidah, belum menjaga tauhid, maka kita akan bekerja sendirian. Kita tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada para rasul, para nabinya pada zaman dahulu. Inilah yang diceritakan oleh Allah dalam An-Nur surah 24 ayat 55. Ini janji Allah, ya. Ini janji Allah yang perlu kita resapi baik-baik. Dan kita, Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Nah, perhatikan ayat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh. Orang yang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah. Orang yang menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Orang yang beramal saleh adalah orang yang ittiba'us sunnah, orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah itu? Satu, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Diawali dengan lam taukid. Di sini ada dosen bahasa Arab, pada tanya beko. Ntar tanyakan apa itu lam taukid itu. Lam taukid itu penegasan, ya. Dan pasti. Ini gak main-main, ini serius. Dan pasti akan kami jadikan mereka khalifah di muka bumi, pemegang tampuk kekuasaan. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah kami jadikan sebagai khalifah. Janji pertama dari Allah. Jadi untuk menjadi pemimpin, untuk memegang tampuk kekuasaan, bukan dalam kancah demokrasi. Kalau dalam kancah demokrasi kita dikadalin terus, ya. Karena demokrasi itu curang, culas. Kalau nggak curang, nggak culas, bukan demokrasi namanya. Jangan berharap kejujuran di areal demokrasi. Dari mana mencari kepemimpinan? Satu, beriman dan beramal soleh. Beriman, bertauhid, beramal soleh adalah ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah lah yang memberikan kekuasaan itu kepada kita. Bukankah kita sudah sampaikan menurut ajaran Islam, kekuasaan itu bukanlah jatah untuk diperebutkan. Kekuasaan itu adalah anugerah. Kekuasaan itu adalah pemberian Allah. Qulillahumma Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ali Imran surah 3 ayat 26. Katakanlah, ya Allah yang punya kekuasaan, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, kau cabut kembali kekuasaan itu dari siapa yang kau kehendaki. Allah yang memberikan kekuasaan itu, hak prerogatif Allah, wewenangnya Allah. Jadi kalau memang kita mau Allah memberikan kekuasaan kepada kita, kita yang memegang kekuasaan, tidak ada jalan lain. Amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Satu. Yang kedua, kembali diawali dengan lam taukid.
wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan pasti akan kami mantapkan untuk mereka agama mereka yang telah Allah ridhai. Apa agama yang diridhai Allah? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Kita sudah mendapatkan Islam, alhamdulillah. Ayah bunda kita Islam, kakek nenek kita Islam. Sayangnya belum mantap. Datang aliran baru, oh, kita udah ke situ pula. Ya, datang aliran baru, kita udah melirik lagi ke situ. Ya, banyak aliran-aliran baru negeri kita ini. Kalau Allah tidak mantapkan agama kita, kita akan terbawa arus. Ya, terbawa arus. Karena banyaknya aliran-aliran sesat, firqah-firqah sempalan. Tapi kalau kita beriman dan beramal soleh, kita tidak akan hanyut dengan aliran sesat itu. Kita akan mantap dengan agama yang telah diridhai Allah ini. Yang ketiga, kembali Allah awali dengan lam taukid. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan pasti akan kami ganti untuk mereka setelah mereka dilanda dengan ketakutan. Dengan apa diganti? Dengan rasa aman. Selama ini kita selalu diteror. Kita selalu ditakut-takuti, jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Itu saja yang bersarang di benak kita. Ke masjid juga jangan-jangan. Mana tuh ke masjid? Jangan-jangan kena virus. Jangan-jangan tertular corona. Nah, nggak jadi ke masjid. Itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, akan Allah ganti rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu dengan rasa aman. 3 janji Allah. 3 janji Allah yang Allah minta cuma 2. Yang Allah minta cuma 2. Apa? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah mereka beribadah kepadaku saja, tauhid. Hendaklah mereka beribadah kepadaku saja. Kemudian la yusyrikuna bi syai'a. Yang kedua, janganlah mereka musyrik, mempersekutukan aku dengan apapun juga. Sebab wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kafir setelah itu, itulah mereka orang-orang yang fasik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ulama yang kedua ini apakah tidak tahu ataukah tidak mau tahu ya dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, sehingga mereka meremehkan dakwah kepada tauhid. Karena itu syarat paling asasi untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tingkatan yang ketiga, ya, ranking yang ketiga, ulama yang banyak diterpa was-was, banyak diterpa was-was. Mereka adalah ulama dan para da'i yang meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak memerangi syirik karena takut ancaman manusia. Takut ancaman manusia. Karena manusia banyak yang berkepentingan dengan kesyirikan. Manusia banyak yang berkepentingan dengan kesyirikan. Ya, kita sebut saja kepentingan dengan kuburan yang dikeramatkan apa? Pertama, tour and travel. Yang kedua, kota infak. Ya, di kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu banyak kota-kota infak.
Nah, kalau itu dikatakan syirik, maka mereka akan menghadap kita, sepakat menghadap kita, ya, menghalangi kita, karena bisnisnya, kepentingannya terusik. Nah, ulama yang ketiga ini mereka takut, ya, mereka khawatir jangan-jangan orang ini nanti marah kepada saya. Jadi mereka selalu dirundung was-was, takut dengan ancaman mereka, atau takut dengan kehilangan pekerjaan dan kedudukan mereka. Saya sebagai kepala bagian ini, kalau bicara syirik, nanti saya dipecat. Saya di sini Ustadz kondang ini. Kalau saya bicara syirik tauhid, besok saya tidak diundang lagi. Itu was-was yang selalu menjelinap di benak-benak mereka. Was-was. Oleh karena itu, mereka menyembunyikan ilmu yang diperintahkan Allah agar disampaikan kepada manusia. Mereka lupa dengan Al-Baqarah ayat 159. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa saja yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka akan dilaknat oleh Allah, dan mereka akan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Jadi dakwah itu harus menyampaikan. Dakwah itu bukan menyembunyikan. Terserah orang bisa terima atau tidak. Orang mau menerima, alhamdulillah. Orang menolak, itu urusannya. Dialah bertanggung jawab kepada Allah. Urusan kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kenapa harus takut? Kenapa harus was-was? Nah, inilah tipe ulama yang ketiga. Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu seorang pendakwah. Tidak ada yang ditakuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minnar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka. Jadi yang nomor 3 ini bukan ulamanya tidak tahu, bukan ulamanya tidak faham, ulamanya tahu, ulamanya faham, tapi ragu-ragu menyampaikan. Jangan-jangan was-was, selalu takut dengan ancaman manusia, dan manusia tidak mengundang lagi. Baik, kita istirahat saja. Yang keempat, tingkatan ulama yang kita temui, bagaimana perlakuan mereka. Mereka adalah golongan ulama dan para masyayikh yang menentang dakwah kepada tauhid, menentang dakwah kepada tauhid, bukan hanya meremehkan, malah menentang. Kebanyakan kita lihat mereka ini meremehkan hadis-hadis yang sahih. Sebaliknya mereka bela-bela hadis yang dhaif, bahkan palsu.
Ya. Ulama-ulama yang menentang tauhid, termasuk ulama yang menentang sunnah, seringkali mereka meremehkan dan membela hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Dalam keseharian saja, hadis tentang isbal itu sahih, ya. Ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Ini klimaks, ya, pamungkas setelah Nabi membujuk dan merayu irfa izaraka ila nisfis saq, angkat pakaianmu sampai setengah betis. Fa in abaita ilal ka'bain, kalau kau tak mau, boleh turun sampai 2 mata kaki, jangan lewat. Jangan lewat. Ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Banyak lagi menyusul hadis yang lain. Nah, klimaksnya, pamungkasnya, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang melewati mata kaki, maka kaki yang memakainya itu terancam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Al-Bukhari. Tapi ini mereka remehkan. Lihat ulama-ulama yang menentang tauhid, lihat ulama-ulama yang menentang sunnah, rata-rata pakainya di bawah mata kaki. Waffirul liha wahfus syawarib, hadisnya sahih. Peliharalah jenggot, potonglah kumis. Sahih. Ini mereka remehkan, ini mereka tidak amalkan. Betapa banyak mereka, ulama mereka, ustadz mereka, dagunya kayak dagu anak gadis, mulus, tapi kumisnya dipanjangkan. Nah, sementara itu mereka membela-bela hadis dhaif, bahkan hadis maudhu, membuat kedustaan atas ulama yang lain. Ustadz begini, ulama ini begini, ulama ini begini, dibikinlah cerita-cerita, dikatakan itu hadis, setelah itu ditelusuri, la aslalah, tidak ada asalnya, ya, tidak ada asalnya. Nah, inilah, ya, ulama yang keempat, dia menentang dakwah kepada tauhid dan menentang berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Mereka menentang seruan kepada peniadaan doa terhadap selain Allah, seperti berdoa kepada nabi, wali, dan orang-orang mati, bertawassul kepada orang-orang mati, termasuk bertawassul kepada ahlul badar. Ini banyak sekali di negeri kita, bertawassul kepada ahlul badar. Bi ahlil badri ya Allah. Pernah dengar? Ini bertawassul kepada ahlul badar. Ahlul badar itu sudah meninggal. Itu adalah kemusyrikan. Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah hanya untuk orang-orang musyrik. Wah, itu kan untuk orang musyrik, bukan untuk kita. Padahal ayat itu berbicara umum. Ayat itu berbicara umum. Baik orang musyrik maupun orang mukmin yang menyelisihi. Mereka beranggapan tidak ada satupun umat Islam yang tergolong musyrik, seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Jadi menurut mereka, sepanjang menyembah Allah itu tidak musyrik. Yang musyrik itu menyembah patung. Orang Islam kan tidak ada yang menyembah patung, maka orang Islam itu tauhid semua. Walaupun mereka tetap berkhidmat di kuburan-kuburan, itu tetap bertauhid. Itu anggapan mereka. Jadi yang syirik itu menurut mereka adalah menyembah berhala. Cuma itu saja. Kembali di Luqman surah 31 ayat 13, Allah ingatkan, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar.
Tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Menurut ayat ini, seorang muslim bisa saja terjerumus kepada perbuatan syirik sebagaimana kini banyak terjadi di negara-negara Islam. Penulis ini bukan orang kita. Penulis ini orang Syam. Ya. Maka beliau ceritakan banyak terjadi di negara-negara Islam. Beliau bukan membicarakan Indonesia. Qadarullah di Indonesia juga ada kuburan-kuburan dikeramatkan. Tapi beliau sampaikan apa yang beliau lihat di Syam. Ya. Termasuk di Palestina. Itu banyak kemusyrikan yang bertebaran, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Orang berdoa meminta di kuburan-kuburan Nabi. Kepada orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, mengubur mayit di dalam masjid. Di negeri kita banyak. Nih, At-Taqwa ini tanah saya ini. Saya yang berwakaf untuk At-Taqwa. Nanti kalau saya mati, kubur di pojok ini ya. Kubur di pojok ini karena tanah saya nih. Saya yang mewakafkan. Kalau saya mati nanti kubur di pojok Masjid At-Taqwa ini. Ini pesan daripada yang punya tanah. Ini contoh Pak, contoh bukan sebenarnya. Ini yang terjadi di negeri kita. Maka banyaklah masjid-masjid bergelimang dengan kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Sesungguhnya aku sangat khawatir atas umatku adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang dimaksud bukan hanya umara, pemimpin yang dimaksud juga ulama sebagai pemimpin agama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rasulullah sangat berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ulama artinya orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Terakhir yang kelima, ulama yang ta'assub. Ulama yang fanatik. Fanatik kepada siapa? Fanatik kepada gurunya. Fanatik kepada gurunya. Padahal la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'rufi. Sahih riwayat Al-Bukhari. Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan untuk taat kepada Allah.